Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya akan mengisahkan sebuah kisah legenda terkait dengan Sungai Asahan. Sungai Asahan yang ada di Sumatera Utara. Bagaimana kisah legenda, asal-usul, mitos dan misteri dari Sungai Asahan ini? Silakan disimak berikut ini. Nama Sungai Asahan dulunya adalah bernama Aek Toba, yang mana Aek artinya air, sehingga bisa diterjemahkan bahwa Aek Toba adalah air yang mengalir dari Danau Toba atau dari daerah Toba. Adapun asal-usul kenapa kemudian namanya menjadi Sungai Asahan, konon berasal dari kebiasaan Raja Simargolang, raja dari kerajaan di daerah Teluk Dalam yang ada di aliran Aek Toba. Konon Raja Simargolang sering mengasah pisau gading atau mata halasan di Aek Toba. Jadi berawal dari kata asah atau halasan, sehingga kemudian dikenal dengan Asahan, atau dalam catatan Portugis disebut Asacan. Seiring berjalannya waktu, nama Sungai Asahan kemudian lebih dikenal dibandingkan dengan nama Sungai Aek Toba. Dikarenakan di hilir sungai ini, yaitu Tanjung Balai, terdapat pusat Kesultanan Asahan yang sejak berdirinya mulai ramai didatangi oleh para pedagang dan juga oleh para pendatang dari berbagai daerah. Sehingga kemudian orang-orang yang datang ke Asahan menyebut sungai tersebut dengan nama Sungai Asahan karena di daerah tersebut terdapat Kesultanan Asahan. Lebih lanjut, terkait Sungai Asahan ini, ada sebuah cerita rakyat yang terkait dengan Sungai Asahan, yaitu cerita Lubuk Emas. Dan berikut adalah kisah lengkapnya. Alkisah, Raja Simangolong memimpin sebuah kerajaan di daerah Teluk Dalam, Sumatera Utara. Sang raja memiliki seorang anak perempuan berparas cantik jelita bernama Sri Pandan. Di samping cantik jelita, Sri Pandan juga terkenal sangat baik hatinya dan juga terampil dalam bekerja. Ia terampil menganyam tikar juga menumbuk padi. Kecantikan Sri Pandan telah dikenal di seantero negeri. Banyak pemuda berkeinginan meminang Sri Pandan. Namun demikian, Raja Simangolong berharap Sri Pandan kelak menikah dengan pangeran negeri lain agar bisa menjalin hubungan baik dengan negeri tersebut. Seiring berjalannya waktu, akhirnya kecantikan Putri Sri Pandan terdengar hingga ke kerajaan Aceh. Pangeran Aceh sangat berkeinginan untuk melamar Putri Sri Pandan. Raja Aceh kemudian mengirim utusan ke kerajaan Teluk Dalam untuk memberitahukan perihal lamaran Pangeran Aceh terhadap Putri Sri Pandan. Raja Simangolong merasa gembira dengan kedatangan utusan dari kerajaan Aceh tersebut. Ia sangat setuju jika Putri Sri Pandan menikah dengan Pangeran Aceh. Namun demikian, ia tidak serta-merta menerima lamaran tersebut. Ia menyerahkan keputusan ini kepada putrinya, yaitu Putri Sri Pandan. Aku akan mengirimkan utusan ke kerajaan Aceh jika putriku menerima lamaran Pangeran Aceh, kata Raja Simangolong pada utusan kerajaan Aceh. Setelah utusan kerajaan Aceh pergi, Raja Simangolong pun memanggil putrinya. Putriku, maukah engkau menerima lamaran dari Pangeran Aceh? Ayahanda sangat berharap engkau mau menjadi istri Pangeran Aceh agar hubungan kedua kerajaan bisa berjalin dengan baik anakku, kata Raja Simangolong kepada putrinya, yaitu Putri Sri Pandan. Sri Pandan hanya terdiam tidak menjawab. Ia kemudian menundukkan kepala dan lalu menangis. Ada apa anakku? Mengapa engkau menangis? Tanya Raja Simangolong. Maaf ayahanda, bukannya hamba tak mau berbakti kepada orang tua. Hamba telah lama menjalin kasih dengan pemuda lain ayahanda. Hamba mencintainya. Sekali lagi maaf ayah, kata Sri Pandan terbata-bata. Siapa pemuda yang engkau maksud nak? Raja Simangolong mulai gusar. Hobatan ayah, jawab Sri Pandan. Apa? Hobatan?
Hobatan pembantu setia kita." Raja Simangolong tersentak kaget. "Benar ayahanda," kata Sri Pandan menjawab. Raja Simangolong menjadi marah mendapati kenyataan bahwa putrinya telah menjalin kasih dengan Hobatan yang merupakan pembantu kerajaan. "Dengar baik-baik anakku, lupakan Hobatan. Terimalah lamaran Pangeran Aceh ini. Jika engkau tak mau memutuskan hubunganmu dengan Hobatan, niscaya akan ayah usir Hobatan," kata Raja Aceh Simangolong dengan tegas. Sri Pandan merasa tidak berdaya mendengar perintah ayahandanya. Ia pun segera menemui Hobatan, mengajaknya untuk pergi bersama meninggalkan istana kerajaan. "Hobatan, demi cinta kita, sebaiknya kita berdua meninggalkan kerajaan ini," kata Sri Pandan. "Ada apakah gerangan, Dinda? Mengapa Adinda menginginkan kita pergi meninggalkan istana? Bagaimana dengan kedua orang tua Adinda?" tanya Hobatan. "Kerajaan Aceh mengirimkan utusan untuk melamarku. Ayah berharap aku menerima pinangan Pangeran Aceh agar terjalin hubungan baik antara kedua negeri. Kita saling mencintai sejak lama. Jadi, sebaiknya kita pergi saja meninggalkan kerajaan Teluk Dalam ini, Kanda," kata Sri Pandan. Di luar dugaan, Hobatan justru menolak ajakan Sri Pandan. Hobatan menyarankan agar Sri Pandan menerima lamaran Pangeran Aceh. "Sebaiknya engkau menerima lamaran Pangeran Aceh, Dinda. Hal itu lebih baik bagi dirimu juga bagi kerajaan Teluk Dalam. Engkau akan menjadi seorang permaisuri dari kerajaan yang besar," kata Hobatan. Sri Pandan sangat kecewa dengan jawaban Hobatan, laki-laki yang ia cintai. "Baiklah Hobatan, jika begitu keinginanmu, aku akan terjun ke lubuk Sungai Asahan daripada harus menjadi istri laki-laki yang tidak aku cintai. Aku akan setia dengan cintaku padamu. Aku akan menunggumu di lubuk Sungai Asahan," ujar Sri Pandan seraya bergegas pergi. "Adinda, tunggu. Jangan berbuat gegabah, Adinda," teriak Hobatan panik. Namun Sri Pandan tidak memperdulikan Hobatan. "Apa yang harus aku lakukan sekarang? Aku memang sangat mencintainya, tapi siapalah diriku yang hanya seorang pembantu di kerajaan. Sebaiknya aku beritahu saja raja, walaupun pasti akan menerima hukuman yang berat," ujar Hobatan merasa gelisah. Di sisi lain, Sri Pandan kemudian berlari memasuki kamarnya untuk berkemas-kemas. Dibawanya beberapa lembar pakaian, juga seluruh perhiasan emas miliknya. Ia pun kemudian pergi meninggalkan istana kerajaan menuju lubuk Sungai Asahan. Sesampainya di lubuk Sungai Asahan, Sri Pandan melemparkan seluruh barang bawaannya ke dalam lubuk yang sangat dalam tersebut. Pakaian berikut seluruh perhiasan emasnya ia lemparkan seraya berkata, "Tidak akan ada lagi wanita cantik di negeri ini." Sri Pandan kemudian melompat ke dalam lubuk Sungai Asahan. Ia membawa serta cintanya pada Hobatan ke dalam lubuk tersebut. Tidak lama kemudian, di istana kerajaan timbul kegemparan. Sang raja dan juga permaisuri tidak menemukan Sri Pandan, putri mereka. Raja Simangolong lantas memanggil Hobatan untuk mencari tahu apa yang terjadi. "Istriku, di manakah Sri Pandan? Kenapa sedari tadi tidak terlihat?" tanya Raja Simangolong kepada istrinya. "Entahlah di mana Sri Pandan berada. Di kamarnya pun tidak ada. Cepatlah suruh prajurit untuk mencarinya, Kanda. Aku khawatir terjadi hal-hal buruk terhadapnya," kata permaisuri. "Mungkin ada hubungannya dengan masalah lamaran Pangeran Aceh dan Hobatan. Pengawal, panggilkan Hobatan kemari," kata sang raja. Hobatan pun menghadap Raja Simangolong dengan perasaan sangat takut. "Hai Hobatan, engkau adalah pembantu setia di kerajaan ini. Jangan berani engkau mengkhianati kami," teriak sang raja. "Ampun yang mulia, hamba tidak akan berani mengkhianati kerajaan ini," jawab Hobatan. "Di mana Sri Pandan sekarang, Hobatan? Jawab jujur.
Aku sudah mengetahui hubunganmu dengan putriku, kata raja. Ampun yang mulia, hamba dan putri Sri Pandan memang saling mencintai. Ia mengajak hamba untuk pergi dari kerajaan ini, tetapi hamba menolak yang mulia. Hamba telah memintanya agar menerima saja lamaran dari Pangeran Aceh, tapi ia menolaknya dan mengancam akan melompat ke lubuk sungai Asahan, Baginda, kata Hobatan. Di depan Raja Simangolong, Hobatan menceritakan pembicaraannya dengan Sri Pandan. Ia mengatakan bahwa Sri Pandan hendak melompat ke lubuk sungai Asahan karena kecewa terhadap dirinya. Hobatan mengakui telah menganjurkan Sri Pandan untuk menerima lamaran Pangeran Aceh. Apa? Jadi putriku ingin bunuh diri dengan melompat ke lubuk sungai Asahan? Hai prajurit, cepat kita pergi ke lubuk sungai Asahan untuk menyelamatkan putriku, teriak raja dengan kaget. Mendengar pengakuan Hobatan, segera Raja Simangolong beserta para prajurit pergi menuju lubuk sungai Asahan. Raja memerintahkan para prajuritnya untuk menyelam ke lubuk dalam itu untuk mencari Sri Pandan. Tapi setelah beberapa lama, mereka tidak berhasil menemukan putri raja tersebut. Raja Simangolong sangat sedih telah kehilangan putri kesayangannya. Ia sangat menyesal telah memaksakan kehendak pada Sri Pandan. Aku sangat mencintai putriku. Ia anak yang baik dan patuh pada orang tua. Aku benar-benar menyesal telah memaksanya menerima lamaran Pangeran Aceh. Raja menangis terseduh-seduh. Semenjak kejadian tersebut, lubuk di sungai Asahan tersebut pun kemudian dinamakan dengan nama Lubuk Emas, karena putri Sri Pandan terjun dengan membawa banyak perhiasan emas ke lubuk tersebut. Itulah kisah legenda terkait dengan sungai Asahan. Dan terlepas dari kisah legendanya, faktanya sungai Asahan adalah sebuah sungai sepanjang 147 km di Provinsi Sumatera Utara. Sungai ini mengalir dari mulut Danau Toba, melewati Porsea di Kabupaten Toba, dan berakhir di Teluk Nibung di Selat Malaka, Kabupaten Asahan, dekat kota Tanjung Balai. Di bagian hilir sungai, kejadian banjir kerap kali terjadi karena meluapnya air sungai Asahan ini. Sungai Asahan merupakan sungai terbaik ketiga di dunia untuk kegiatan arung jeram. Dengan luas daerah aliran sungai mencapai sekitar 7.370 km persegi yang meliputi Kabupaten Samosir, Kabupaten Toba, Kabupaten Asahan, dan Kota Tanjung Balai, serta sebagian kecil kabupaten lainnya yang terletak di sekitar tepian Danau Toba, seperti Kabupaten Simalungun, Kabupaten Karo, Kabupaten Dairi, dan Kabupaten Humbang Hasundutan. Beberapa anak sungai Asahan antara lain adalah Sungai Silau, Sungai Nantalu, Sungai Masihi, Sungai Tarum, Sungai Lauran, dan juga Sungai Baru. Nah, itulah kisah legenda terkait dengan Sungai Asahan. Baik itu legenda asal-usul nama Sungai Asahan yang tadinya bernama Aik Toba, serta kisah Putri Sri Pandan, dan juga asal mula terjadinya lubuk emas di Sungai Asahan. Terima kasih sudah menyimak kisah ini di channel YouTube Borin Vlog. Di channel ini Anda juga bisa menyimak berbagai kisah legenda, baik itu asal-usul sungai maupun asal-usul gunung yang ada di Sumatera maupun berbagai wilayah Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di cerita lainnya.